Kami laki-laki kebangsaan Indonesia. Indonesia. Tempat tinggal di KTP Pancoran Barat, tapi sekarang tinggal di rumah orang tua. Jalan Triloka 8, Pancoran Barat, ini benar? Betul, betul Yang Mulia. Iya, 2 saja majelis. Berarti yang ini? Tidak. Konsekuensinya saudara cabut? Ya. Ya. Siap. Di dalam persidangan saya tanyakan kembali, apakah saudara cabut? Saya cabut Yang Mulia. Susulkan secara tertulis hari ini juga. Nanti Siap, pada saat mulia. istirahat. Ya. Ya. Siap Yang Mulia. Itu timnya Fernandes yang barusan sudah dengar sendiri, mohon maaf, itu hak dari terdakwa sendiri. Sudah dalam persidangan sudah menyampaikan dan akan disusulkan segera terkait secara tertulis. Jadi mohon maaf karena memang tidak ditunjuk di persidangan agar mungkin bisa barangkali meninggalkan kursi penasihat hukum. Silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Rp854 yang merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara sebesar $2.732.816.820 sebagaimana laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina dan Subholding kontraktor kontrak kerjasama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya nomor 26-SR-LH-DJPI-PKN.02-06-2025 tanggal 18 Juni 2025. B. Kerugian perekonomian negara sebesar Rp171.995.294.293 yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar $2.617.983.340 merupakan keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Sebagaimana laporan analisis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 sampai 2023 dari ahli di bidang tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama tanggal 19 Juni 2025. Perbuatan terdakwa Hanung Budian Yuktiantas tersebut dilakukan dengan cara tegas sebagai berikut, dianggap dibacakan. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jakarta, Desember 2025, penuntut umum. Baca, Yang Mulia, saya mengerti khususnya dalam pengurusan saya pejabat sampai Oktober 2021. Sedangkan yang Oktober barangkali kalau sudah mengerti cukup sampai di situ saja nanti ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan selanjutnya terdakwa Toto. Yang Mulia, terima kasih. Dakwaan sudah kami baca, sudah kami mengerti. Tapi namun dengan dilihat dari dakwaan tadi, kami akan mengajukan nota keberatan yang mulia. Nanti akan kita beri kesempatannya. Selanjutnya kepada terdakwa Hanung. Yang Mulia, saya tidak sepenuhnya mengerti surat dakwaan karena ada perbuatan yang saya tidak tahu menahu. Seperti ekspor minyak mentah, impor produk kilang BBM, pengadaan sewa kapal, kompensasi RON 90 dan penjualan solar murah.
Oleh karena itu saya akan menyerahkan langkah selanjutnya kepada penasihat hukum. Baik, terdakwa, yang perlu dipastikan dahulu, saudara mengerti persoalan apakah benar melakukan atau tidak, itu persoalan yang lain ya. Yang penting mengerti dulu. Nanti hak untuk mengajukan keberatan kita beri kesempatan. Mengerti sudah ya, apa yang dituduhkan, persoalan benar atau salahnya itu persoalan yang lain. Paham maksudnya? Paham, ya. Berarti yang dibacakan sudah mengerti. Mengerti. Ya, terima kasih. Silakan selanjutnya terdakwa Dwi Sudarsono. Tolong mic-nya dilihat aja. Baik, Yang Mulia. Saya mengerti apa yang dibacakan. Nanti selanjutnya saya serahkan ke penasihat hukum. Ya, baik. Silakan selanjutnya terdakwa Arif Sukmara. Izin Yang Mulia, saya sudah terima. Kemudian saya sudah membaca, saya juga sudah mengerti. Namun untuk nota keberatan nanti akan disampaikan Ya, oleh. intinya sudah mengerti ya. Mengerti Pak. Baik, silakan selanjutnya terdakwa Indra Putra. Terima kasih Yang Mulia, saya juga sudah mengerti. Selanjutnya akan dilanjutkan sama penasihat. Ya, silakan selanjutnya terdakwa Martin. Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya juga sudah membaca dan sudah mengerti. Nanti langkah selanjutnya akan disampaikan oleh penasihat hukum saya. Terima kasih. Sudah mengerti juga ya. Baik, sesuai dengan ketentuan terhadap dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para terdakwa ataupun penasihat hukum apakah akan mengajukan keberatan atau tidak. Untuk itu, apakah perlu diberi kesempatan untuk konsultasi atau akan langsung dijawab oleh para penasihat hukum atau para terdakwa? Tadi kayaknya sebagian besar dan mungkin sama semua menyerahkan kepada penasihat hukum masing-masing. Barangkali untuk menghemat waktu silahkan kepada penasihat hukum masing-masing terdakwa untuk menyampaikan. Baik, untuk terdakwa Insinyur Alfian Nasution, Hasto, Toto, dan Hanung, itu kuasanya sama, khusus Hanung ada 2 tim ya, silahkan. Mungkin bisa dijawab bersamaan. Terima kasih Yang Mulia. Untuk para terdakwa menyatakan akan mengajukan nota keberatan. Akan mengajukan keberatan. Betul ya yang terdakwa Hanung ya, satu lagi? Ya, baik. Untuk terdakwa Dwi Sudarsono? Dari pihak Pak Dwi juga akan mengajukan eksepsi Yang Mulia. Ya. Untuk terdakwa Arif? Izin majelis terkait yang dibacakan dakwaan tadi khusus untuk penasihat hukum Pak Arif, kami akan mengajukan eksepsi. Akan mengajukan juga ya? Ya. Baik. Untuk terdakwa Indra ya? Maaf, Indra ya? Indra Putra silakan. Izin Yang Mulia, karena kami lebih fokus pada keberatan terhadap pembuktian, kami mohon untuk dilanjutkan ke pembuktian Yang Mulia, tidak mengajukan eksepsi. Ya. Selanjutnya terdakwa Martin. Terima kasih Yang Mulia. Untuk terdakwa Saudara Martin, kami akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Terima kasih. Maaf, akan mengajukan? Ya. Akan mengajukan. Baik. Berarti yang tidak mengajukan hanya terdakwa Indra Putra saja ya? Ya. Baik ya. Baik. Kita akan beri kesempatan sebagaimana yang disampaikan oleh penasihat hukum para terdakwa untuk mengajukan keberatan tanpa bermaksud memberi waktu lebih, karena idealnya tetap 1 pekan atau kurang kita beri kesempatan. Namun demikian, akhir tahun ini banyak yang cuti, kita lanjutkan nanti di awal tahun. Ke Kamis tanggal 8 Januari 2026 pukul bisa 9 WIB dihadirkan terdakwa. Para terdakwa bisa dihadirkan nggak jam 9 WIB? Jam 10 ya, atas permintaan penuntut umum jam 10 katanya. Kita tunggu ya. Sedangkan untuk khusus terdakwa Indra tidak mengajukan keberatan, kita masuk pembuktian. Agar
efektif dan efisien, apakah ada saksi yang mungkin tidak berkaitan dengan yang lain? Silakan jawab. Apakah ada? Ada yang mulia, tapi nanti kami cek lagi. Ya, silakan agar tidak berulang, mungkin barangkali silakan hadirkan saksi yang mungkin tidak berkaitan dengan perkara yang lain ya. Untuk itu perlu juga kami sampaikan kepada seluruh penasihat hukum para terdakwa untuk pada hari ini juga mendaftarkan email atau alamat elektronik kuasa ke pojok ekor sambil memperlihatkan kopi surat kuasa. Sorry, di e-berpadu. Tapi didaftarkan di pojok ekor. Untuk kelancaran pengiriman soft file dokumen yang diajukan, termasuk nanti pada hari H sebelum persidangan sudah diunggah dokumen keberatan yang sudah ditandatangani oleh penasihat hukum. Begitu juga nanti untuk pendapat dari Ya, tadi sudah pembacaan surat dakwaan dari 8 terdakwa. Kemudian ada beberapa yang mengajukan eksepsi dan juga tidak mengajukan eksepsi. Dari ke-8-nya, 7 mengajukan eksepsi dan 1 orang tidak mengajukan eksepsi atas nama Indra Putra. Jadi persidangan berikutnya khusus untuk Indra dilanjutkan dengan pembuktian. Terus tadi terkait pemindahan tahanan, ada permohonan pemindahan tahanan. Berhubung ini sudah jadi tahanan hakim, jadi kami juga menunggu dari keputusan hakim apakah dapat dipindahkan atau tidak. Namun kami juga akan berpendapat perihal hal tersebut seperti itu.